Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, ada 60-80% penduduk di dunia, ya ini dari data dari Google, pernah mengalami namanya sakit punggung, bagian bawah ya. Oke. Sakit punggung atau sakit punggung aja Sakit punggung ya, iya, low back pain. Iya, sebenarnya aku pernah juga loh dulu. Pasti kok. Gue merasa kayak, wah, kayak entah itu kesemutan atau sakit gitu. Ya. Begitu bangun, wah, Ya. kayak ketarik gitu, nyeri banget gitu. Jadi bangun mesti pelan-pelan. Tapi gue nggak tahu itu abis itu sembuh sendiri sih. Tapi gue penasaran juga apa salah ranjang gitu. Dulu kan gue pakai penyebabnya apa gitu ya kok ya? Iya, justru ini pas banget nih. Lu sebagai dokter, apalagi handle this kind of problem gitu kan ya. Nah pas nih, gue juga pengen ngobrol-ngobrol. Ya karena mungkin dialami oleh banyak orang. Ya gue juga salah satu mengalaminya. Nah sebenarnya apa dan gimana sih? Ya mungkin ini juga bisa menarik buat dikontenin nih. Oke kok. Iya. Nah sebenarnya apa sih low back pain ini? Oke, coba mulai pendekatannya dari ini aku. Manusia itu sama Tuhan diberikan suatu kemampuan untuk bisa merasakan ketika ada hal yang salah. Dimulai dari yang paling sederhana, ketika aku sentuh kok seperti ini, ada rasanya kan kok? Iya, ada rasanya. Nah itu karena ada ujung-ujung syaraf yang ada di tempat tersebut. Ujung syaraf ini nantinya dia seperti akan cabang-cabang ranting kecil bertemu makin besar sampai bertemu di spinal cord atau syaraf tulang belakang yang ada di belakang vertebrae. Nah, semua keluhan yang berkaitan dengan tadi nyeri ataupun rasa kesemutan atau bahkan sampai terjadi kelumpuhan itu bercerita tentang adanya abnormalitas yang terjadi pada si syaraf tadi, entah itu di bagian cabangnya ataupun di bagian yang lebih utama, yaitu si spinal cord-nya sendiri. Entah itu karena ada jepitan dari hernia pulposusnya dari si intervertebranya itu, jadi dia ada bulging dari si dari diskus yang ada di antara dua vertebra. Dia itu kenapa bisa terjadi bulging? Bisa hal yang paling sering menjadi penyebabnya adalah karena faktor kebiasaan. Kebiasaan mulai duduk dengan postur yang agak bungkuk, lama di depan komputer ataupun depan laptop mengerjakan suatu tugas tanpa adanya stretching ataupun penguatan otot bagian punggung bawah secara rutin atau berkala. Jadi contoh sederhana gambarannya seperti ini kok. Itu seperti fenomena bola salju. Kebiasaan itu awalnya tidak akan mengakibatkan keluhan apapun karena dia berlangsung sesaat. Tapi yang pekerjaan sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun itu menjadi fenomena bola salju yang sedikit lama pasti akan mengakibatkan keluhan. Nah, aku mulai dari harusnya kita punya kebiasaan counter yang sama-sama kecil tapi yang berlawanan dengan kebiasaan buruk tadi. Contohnya apa? Pasang timer di smartphone per 15 menit untuk apa? Tiap dia bunyi, berdiri. Stretching. Oh gitu? Nggak usah lama-lama, cukup sekedar untuk diputarkan sebagian pinggangnya. Akan lebih baik kalau ada jalan kaki kurang lebih 5-6 langkah, balik lagi, dan rutin per 15-30 menit. Tidak akan lama, nggak akan sampai 1 menit dan tidak akan mengganggu pekerjaan yang ada, malah postur kita akan kembali tegak. Karena kalau kita biasakan lama-lama depan komputer tanpa disadari, lama-lama duduk makin bungkuk. Itu kebiasaan kecil yang sebetulnya harus dibiasakan dan dia menjadi counter dari kebiasaan kecil yang buruknya. Jadi sebetulnya keluhan HNP ini multifaktorial. Salah satunya barusan dari kebiasaan kecilnya. Berikutnya lagi yang orang jarang juga untuk ingat, dia kerja keras kok. Kerja keras dari pagi sampai malam mencari penghasilan berlian. Mengumpulkan harta kekayaan, padahal dia tidak sadar bahwa tubuhnya pun perlu investasi untuk jangka panjang. Dia lupa untuk menginvestasikan waktunya untuk berolahraga. Koko punya kendaraan pasti kan? Punya kendaraan. Tiap 5.000 atau 10.000 kilometer, Koko bawa ke bengkel, betul? Bengkel, ganti oli dan lain sebagainya. Padahal itu kendaraan ketika dia rusak, Koko bisa beli yang baru. Tubuh pernah nggak di medical check up, di tune up? Padahal kalau tubuh sampai rusak, apa kita bisa beli tubuh yang baru? Nggak bisa. Satu-satunya. Padahal kita cuma punya satu, tapi bahkan kita suka lupa untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Tadi contohnya untuk si medical check up atau rutin olahraga dan menjaga gizi. Menjaga gizi juga. Nah, ini kan sebagai tadi dokter nih, dok, apa yang harus, ya tadi ya itu salah satu 15 menit sekali atau 30 menit sekali. Betul.
betul. Itu yang kecilnya itu ya. Yang kecilnya. Itu. Step berikutnya rutin kok kalau bisa. Kalau ini bicaranya dari mungkin agak nyebrang kedengarannya ya, dari dokter spesialis jantung itu menganjurkan ada aktivitas fisik per harinya di 30 menit durasinya dengan frekuensi di 5 kali per minggu. Aktivitas fisik. Ini sebetulnya memang untuk kesehatan jantung ya, buat kardio ya. Jalan atau apa? Nah, memang kalau dokter spesialis jantung menganjurkannya kardionya jalan kaki ya. Tapi kalau lebih jauh kita bisa memberikan sebuah anjuran. Kalau bisa ada 3 hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu strength training untuk penguatan massa otot. Berikutnya untuk kardionya, boleh jalan kaki, boleh berenang, boleh lari, disesuaikan dengan kondisi tubuh dari si pasiennya atau orang yang mau aktivitas fisik tersebut atau exercise tersebut. Yang terakhir untuk kelenturan, yaitu yoga atau pilates. Jadi 3 olahraga yang sangat aku sarankan. Yang pertama gym, kedua yoga atau pilates, dan yang terakhir berenang, jalan ataupun lari. Oke. Sedikit banyak itu wajib kok sebetulnya. Kita kupas tuntas gimana di gym. Oke. Apa yang boleh dan nggak boleh? Kan banyak juga bodybuilder. Oke. Yang standarnya aja deh. Sebelum ke sana mungkin aku mulai dari sini kok. Gym itu atau semua aktivitas sebetulnya bisa jadi pedang bermata dua. Ketika kita memilih hal yang tepat, latihan yang tepat, dia bisa menjadi cure atau obat. Tapi ketika kita salah memilih, bisa jadi malah jadi sumber datangnya suatu penyakit. Yang harus kita sadar adalah kita mawas diri, kemampuan kita ada di titik yang mana. Karena tiap start orang itu berbeda. Aku dan Koko punya titik start yang pasti berbeda. Yang harus kita pahami, olahraga yang tujuannya untuk sehat itu start slow, go slow. Start slow, go slow. Nggak usah ada patokan bahwa saya harus sama dengan orang tersebut, dia udah bisa angkat 50 kilo, saya juga harus bisa angkat sekarang. Jangan seperti itu. Orientasinya diubah bahwa olahraga ini menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita saat ini, tapi punya target yang harus bisa dicapai dari entah itu pertemuan ke pertemuan atau minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Minimal meningkat ya? Betul, meningkat tapi dengan ada form yang harus ada checklist yang harus dipenuhi, sama halnya kayak kita naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 harus terpenuhi dulu nilai minimalnya sekian. Kalau dipaksakan mungkin akan tetap naik, tapi resiko cederanya tadi akan sangat tinggi. Ini step by step-nya penting sekali ya. Makanya kalau bisa aku sarankan gunakan tenaga ahli, baik itu konsultasikan ke tenaga ahli baik dalam pengaturan gizinya dan juga pemilihan latihannya. Itu salah satu yang paling banyak miss. Kadang-kadang orang tidak mau, tadi menurutku itu investasi apa ya, untuk bisa menambah wawasan itu investasi. Kita hire dulu personal trainer, ahli gizi ataupun dokter spesialis gizi klinik untuk tahu kira-kira nih kok kebutuhan protein Koko, kebutuhan karbohidrat, lemak sehari berapa. Banyak orang yang belum tahu. Padahal dia tahu kebutuhan bensin mobilnya berapa liter, tapi kebutuhan protein hariannya dia nggak tahu. Berarti itu mesti cek lagi ke dokter gizi. Penting kan kok? Nah, sebetulnya tadi yang basic nih ya, mudah-mudahan teman-teman bisa jadikan sedikit gambaran. Protein itu per hari perlu di 1-2 gram per kilogram berat badan untuk orang dengan kondisi ginjal yang sehat. Dan itu wajib. 1/2 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi misal tinggiku 173, berat badanku di 70 kilo, berat badan idealku range-nya mungkin di 70 sampai ke 76, anggaplah tadi di 70 kilo ya, berarti per hari aku perlu 70 sampai 140 gram protein sehari. Dari mana tuh kok? Nah ini juga harus tahu, karena kalau cuma tahu itu doang tapi nggak tahu sumber makanan apa aja dan berapa perkiraannya juga ya akan kurang aplikatif ya. Makanya kalau orang yang sudah mulai sadar tentang ini kok, tiap dia mau makan di luar dia tuh lihat, kalau saya beli telur kira-kira dia berapa gram proteinnya. Kalau saya beli daging ayam sapi berapa gram. Kurang lebih sebetulnya simpelnya dari telur yang 1 butir yang 60 gram itu cuman di 6 sampai 8 gram per butir proteinnya kok. Jadi kalau 10%-nya lagi. Kalau kebutuhanku tadi di 70 gram, aku minimal sehari perlu 10 telur. Padahal banyak orang yang bilang jangan kebanyakan makan telur, nanti gagal ginjal karena kebanyakan protein. Padahal faktanya kebanyakan orang Indonesia masih sangat kurang pemenuhan protein. Aku yang paling sedih, ada satu aku cerita sedikit saat aku memberikan penyuluhan ke ibu hamil di mana mereka sedang isi gitu ya, sedang hamil, dan harusnya itu adalah masa terbaik untuk bisa mengoptimalkan potensi janinnya kan. Begitu ditanya
siapa di sini yang makan telur sehari lebih dari 4 butir? Tidak ada satupun yang angkat tangan dari 30 orang yang ada di sini. Berapa yang makan 2 butir? Ada 1-2 orang. Oh, iya. Berapa yang makan 1 butir? Ada. Banyak. Ada yang sehari nggak makan telur? Ada juga. Apa ada sumber protein lain? Ternyata banyak juga yang nggak ada. Terus ada satu pertanyaanku. Apakah suaminya merokok? Siapa yang suaminya merokok? Semuanya. Semua kata, waduh. Sedih nggak kok? Itu hatiku teriris sebetulnya kok begitu. Ya Allah. Katanya jadi lebih baik rokok daripada protein gitu ya. Ya Allah, luar biasa miris itu kok. Iya. Itu baru protein. Makros yang lain masih ada karbohidrat, masih ada lemak, masih ada mikronutrien dan lain-lain. Nah, dokter sendiri kan Kevin nih handle back pain tadi kan? Iya, di klinik yang sekarang banyaknya Pak kasus-kasus chronic pain ya. Chronic pain. Nah, mayoritas apa aja yang dialami dan sebabnya apa? Keluhan paling seringnya, dok saya nyeri punggung bawah menjalar antara ke kaki kanan atau kedua kaki gitu ya, kaki kanan kiri, atau juga keluhan kesemutan. Dan paling sering terjadi sebetulnya memang pada usia di atas 40 tahun, pada riwayat orang yang sebelumnya pernah bekerja dengan kebiasaan duduk lama, angkat berat, ini atau ya kok duduk lama atau angkat berat dan atau gitu ya, angkat berat atau cedera. Biasanya berputar di 3 hal tersebut. Walaupun kadang-kadang ada yang unik karena tadi jenis kasur atau kelamaan berdiri juga bisa, atau memang dia secara bawaannya memang sudah ada gangguan dari postural tulang belakangnya, atau pada orang-orang yang malas berolahraga dan tidak pernah menguatkan si otot-otot core-nya. Karena yang menopang rangka kita tuh kok, yang menopang rangka kita itu sebetulnya otot, bukan lemak, bukan jaringan lain. Dan tanpa otot, kita nggak akan bisa bergerak, cuman hanya sekedar rangka aja. Jadi sepenting itu punya otot yang nggak usah yang kita anggap besar atau gimana, nggak, tapi proporsional. Kayak gini nih. Proporsional. Iya. Nah, oke. Tadi masalahnya back pain tadi ya. Nah, solusi tadi pelan-pelan dicek dulu. Iya, betul. Case per case-nya. Betul, mulai dari anamnesa dulu. Kita kan di ilmu kedokteran diajarkan untuk bisa menganamnesis dengan baik, mendengarkan keluhan pasien dari A sampai Z, dan kita sudah muncul beberapa gambaran diagnosa banding yang muncul di kepala kita, lalu kita kerucutkan lagi dengan pemeriksaan fisik, mulai dari vital sign sampai kita lakukan pemeriksaan palpasi, perkusi, auskultasi, inspeksi juga, dan berikutnya masuk ke pemeriksaan penunjang. X-ray, CT scan, MRI, dan lain-lain. Di situ nanti akan berikutnya keluarlah satu diagnosa yang namanya hasil diagnosanya gitu ya, bahwa tegak diagnosanya pasien tersebut mengalami kondisi apa. Masuk yang terakhir adalah ke treatment lalu evaluasi. Step by stepnya kurang lebih SOP-nya begitu. SOP-nya gitu. Oke. Nah, saat ini dokter bisa kata prakteknya di klinik apa namanya? Klinik Dr. Angga, beliau ada di komplek Sukor, Surapati Kor. Ya, Surapati Kor yang ada dari pintu tol Pasir tuh kok, lurus aja terus sampai turun Jembatan Layang, masih lurus terus dekat Terminal Cicahem. Sebelum Terminal Cicahem, belok kiri ada komplek namanya Sukor, nanti ada satu ruko tempat praktek beliau. Jadwal prakteknya? Untuk dokter ada appointment Angga, beliau sendiri kan sudah mengambil keilmuan khusus mengenai akupuntur dan juga Chinese medicine. Dan beliau memang ada, kalau aku masih dokter umum kok, jadi ada perbedaan. Kalau sama aku ketemu bisa Senin sampai Sabtu, kalau aku yang lagi jaga, karena kadang-kadang tukeran istriku yang jaga. Nah, kalau dokter Angga dia VIP, biasanya janjian dulu Senin Selasa. Sekarang mungkin ini juga tadi ya, kadang menurut saya ini lebih baik mencegah dong ya. Betul kok, betul sekali, sangat setuju kok. Tadi kan kita off air ngomongin juga tuh. Yes. Ada ilustrasinya. Yes. Nah, gimana tips mencegah? Tips mencegah sebelum kejadian mengobati ya. Walaupun kalau dokter tugasnya mengobati ya gitu ya. Sebetulnya kita ada 4 kok. Kita tuh mulai dari preventif, kuratif, rehabilitatif, sama satu lagi. Aku lupa lagi. Pokoknya dia, ya ini mungkin bisa dikat aja. Kayak dia ada step-step. Jadi bukan cuma sekedar kuratif, mengobati saja, tapi mulai dari pencegahannya pun tadi tugas kami juga.
Oke. Nah, sekarang kalau pencegahan dulu nih, apa yang harus dilakukan? Oke. Pencegahan. Pertanyaannya bagus kok. Ada sama kalau kita misalkan cek mobil, ada indikator-indikator yang harus kita checklist. Oke. Apa aja tuh? Iya. Yang paling pertama adalah lingkar pinggang. Wah, saya udah kena nih. Tetot. Pada laki-laki diharapkan di bawah 90 cm. Walaupun sebetulnya itu akan berbeda juga tergantung dari rasnya, karena ras juga biasanya berpengaruh dengan tinggi badan. Untuk perempuan di bawah 80 cm, laki-laki di bawah 90 cm. Berikutnya tadi BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Nah, itu adalah soal berat badan ideal ya. Dia mau klasifikasikan jadi severely underweight, ideal atau normal, overweight, obesitas kelas 1, 2, dan 3. Sebetulnya kok ini sedikit banyak adalah tools jadul, dia udah ratusan tahun lalu adanya. Karena kenapa aku bilang jadul, dia hanya mengkomparasi antara berat dan tinggi aja. Dia tidak membicarakan komposisi tubuh. Bisa jadi kalau ada orang tingginya persis sama, beratnya persis sama, misalkan beratnya sama-sama 80, tingginya sama-sama 170. Tapi kok yang satu pinggangnya besar, badannya kelihatan gemuk, yang satu lagi kok pinggangnya ramping dan berotot. Itu bisa dijawab dengan body composition atau perbedaan komposisi. Secara detailnya lagi ya. Persentase lemaknya kemungkinan di orang yang pertama dia tinggi di atas 30% dan sebagainya. Di orang yang kedua yang berotot tadi persentase lemaknya rendah dan ototnya yang tinggi. Massa ototnya yang besar. Padahal massa otot itu kalau aku kembali ke analogi mobil, ke analogi kendaraan, dia sama dengan cc yang tinggi kok. Makin tinggi cc-nya makin kuat ya kok, dia tarikannya makin kencang, mesin pembakarannya makin banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan hanya terpatok pada timbangan aja, angka di timbangan. Sangat banyak aku temukan orang-orang yang mereka fokusnya hanya ingin mengurangi berat badan di timbangan, padahal tidak paham bahwa yang sangat lebih penting itu adalah komposisi tubuh. Dan aku yakin mereka tuh bukan pengen timbangannya rendah, mereka pengen badan yang proporsional. Betul nggak? Betul, ya kan? Betul. Buat apa timbangannya kelihatan oke tapi masih kelihatan kurang ideal atau kurang proporsional? Lebih daripada itu sebetulnya itu adalah untuk menjaga kesehatan. Jadi tadi satu lingkar perut, berikutnya berat badan, lebih jauh lagi body composition. Dan kalau mau lebih advance lagi, saranku untuk usia di bawah ya 30-an tahun, rutinkan untuk minimal medical check up di 1-2 tahun sekali. Itu penting, sedikit banyak itu sama kayak tadi analogi kalau mobil servis rutinnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau MCU better semuanya atau ada minim ini tes darah atau apa gitu? Kalau aku sebetulnya menyarankan selengkap yang teman-teman bisa. Baiknya memang selengkap mungkin. Entah itu mulai dari yang basic-basic sampai yang advance seperti MRI, tidak ada salahnya untuk dikerjakan. Ketika ada kesempatan, mulai dari waktu dan juga rezeki, kerjakan. Buat apa kita punya uang banyak-banyak, tapi tubuh sendiri nggak kenal, yang lain kita perhatiin. Memang takut ya. Nah itu kok, jangan takut. Padahal kuncinya dari MCO itu untuk mendeteksi lebih dini agar kita preventifnya atau tackle-nya lebih, strateginya akan lebih mutakhir dibanding udah keburu ada problem. Ya kan? Iya. Jadi harusnya jadi motivasi, oh hari ini problemku ini, dan jangan terfokus obat apa yang harus aku konsumsi, bukan. Apa yang salah dari pola hidupku selama ini yang harus aku ubah. Orientasinya seperti itu ya. Saya kalau tes darah gitu, ya sering tuh. Apa kok yang jadi problemnya? Kan misalnya kolesterolnya atau apanya? Kolesterol kalau ketinggian ntar gue turunin dengan misalnya makannya diatur. Kalau gula sih masih aman malah. Masih di bawah itu. Terus kadang asam urat, kalau asam urat lebih tinggi dikit dan tadi makanya diperbaiki. Iya. Jadi kalau aku mungkin ngomongnya kalau di di zona abu-abu terus ya. Begitu dia agak naik dikit, yuk kita kurang-kurangin dulu. Begitu cek lagi agak naik, yuk kita kurang-kurangin lagi dikit ya cara mainnya. Triglycerid misalnya kan. Ini nih. TG-nya, kolesterol totalnya, HB, LDL-nya. Iya, itu sih. Coba mungkin belum yang ambil semua yang lengkap gitu ya. MCU tuh, tapi sebetulnya yang basic itu sih kok kalau saranku MCU itu penting, tapi lebih daripada itu sebuah pemeriksaan yang hanya membuktikan kebiasaan kita selama ini oke atau enggak. Gitu ya? Yang paling simpel tadi ya sebetulnya tentu dari lingkar perut, berat badan yang itu tidak perlu biaya. Itu justru kalah gua. Berarti itu yang mesti. Itu yang berat kok ya. Itu yang berat tuh. Aduh, iya.
Kalau udah mulai sebetulnya kok dia tidak akan jadi berat, dan sebetulnya ketika orang sudah punya berat badan yang ideal, komposisi tubuh yang ideal, dia justru sangat bisa untuk menikmati hidup, dalam artian bisa makan lebih bebas, bisa makan lebih banyak, bisa aktivitas lebih kuat, lebih lama, dan lain sebagainya. Benar-benar. Hari ini jadi ngobrol, jadi insight baru. Itu juga harus take action nih untuk yang lingkar perut. Yes, that's right. Aku selalu bilang ke pasienku karena aku muslim, tiap hari Jumat Bapak ke masjid sholat Jumat, ya. Ada khotib yang ceramah, ya. Khotib itu apa yang dikasih tahu? Dia memberi instruksi untuk melakukan hal-hal baik untuk dapat pahala dan menjauhi hal-hal buruk yang mendatangkan dosa. Apa khotibnya secara langsung melarang atau datang ke rumah Bapak untuk melakukan ABCD dan lain sebagainya? Enggak, khotibnya hanya mengingatkan. Aku pun sebetulnya kurang lebih ketika edukasi kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak ikutin, kalau sebagai khotib nih ya, Bapak bisa dapat pahalanya. Kalau nggak diikutin atau malah melanggar, ya bisa dapat dosanya gitu ya. Nah, dalam hal ini aku sebagai dokter juga berharap Bapak bisa mengikuti saran yang aku sampaikan. Mulai dari olahraganya, jaga pola gizinya, istirahat cukupnya, konsisten di pola hidup sehatnya, dan seterusnya. Amin. Gue dapat pahalanya. Waduh, dokter, thank you so much sih, dokter Kevin. Siap, mungkin ada tips nih dari dokter Kevin buat anak-anak muda buat menjaga kesehatan. Oke, sedikit mungkin dariku ya teman-teman. Jangan remehkan hal yang kelihatannya kecil, tapi juga jangan takut sama hal yang besar. Contohnya tadi kalau diimplementasi, aku kasih analogi lagi nih ya, naik tangga. Kalau anak tangga, dia per anak tangga cuma 15 cm, tapi ada terus 15 cm, lama-lama teman-teman juga sampai ke 50 meter, ke 150 meter dengan langkah yang sedikit demi sedikit. Tapi kalau anak tangganya 5 meter, jangankan mau naik, baru sekali lihat aja udah balik badan kita. Jadi bikin settingan ataupun bikin set goals, milestone kecil yang realistis yang bisa kita capai, tapi terus naik sedikit demi sedikit. Step by step itu ya. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin nih teman-teman kalau pengen tahu tentang edukasi kesehatan, karena dokter Kevin nih content creator juga. Ya, baru 2 bulan sebetulnya. Iya kan? Bisa cek Instagramnya apa di mananya? Aku main di Instagram dan di TikTok, tapi sebetulnya sedikit banyak lagi fokusnya ke TikToknya dulu. TikTok ya. Karena di sana memang lebih banyak kok ternyata yang lebih sepertinya kalau TikTok soalnya ini kok dia pas kita live tuh orang dari luar tuh bisa nonton. Mana ya? Kalau platform satunya Instagram dia kita harus follow-followan dulu. Follow-followan dulu baru itu ya. Tergantung algoritmanya berarti ya. Iya, tergantung algoritma juga. Jadi ada di TikTok dan di TikTok namanya apa? Dr. Kevin Adrizal, kalau di Instagram Kevin Adrizal. Oke, sip. Thank you ya Dr. Kevin. Thank you so much. Sharing sukses ya. Makasih banyak, aku dan istriku juga ditempatkan di tempat yang sangat enak. Asik. Demikian teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Mana dan juga Dr. Kevin. Bye-bye. Bye-bye. Ngapain ditunda beli rumah dari sekarang? Karena kenapa? Rumah di Victoria Spring ini sudah siap huni, bahkan unitnya sudah ready. Tinggal bawa koper. Di Victoria Spring, kamu tinggal bawa koper dan ambil kunci rumah tanpa perlu ribet. Promonya juga pas banget di dompet. Soalnya ada penawaran rumah tanpa DP ditambah PPN 100%. Pengurusan berkas mulai dari biaya akad, BPHTB sampai AJB semuanya digratisin. Modal booking fee 5 juta aja, kamu udah bisa langsung pindah unit. Nah, yuk kita intip tipe Venus yang punya ukuran 5x11 meter ini. Bagian depannya ada carport yang muat 1 mobil. Begitu masuk, lantai depannya kerasa lapang karena ruang keluarga dan area makan sengaja dibuat menyatu. Di lantai bawah ini juga udah lengkap, ada 1 kamar mandi sama 1 kamar tidur di pojok belakang. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di atas ini ada 1 kamar mandi lagi dan 2 kamar tidur tambahan yang pas banget buat istirahat. Menariknya, selain dapat free taman di depan, halaman belakangnya masih punya sisa tanah yang luas banget buat tempat kamu santai. Untuk harga, rumah ini startnya 1 M dengan cicilan mulai dari 5 juta per bulannya.
Oh iya, karena unit ini satu kemarin sudah habis total, siap-siap ya, karena tahap 2 Victoria Spring bakalan segera hadir. Yuk buruan, booking unit kamu mulai dari sekarang. Karena kenapa? Unitnya terbatas.